Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Edinson Cavani kembali mencetak gol di Valencia dini hari tadi. Sementara itu Raja Nainggolan mendapat hukuman skorsing karena kedapatan menghisap vape. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama guys, Steven Gerrard terancam bakal dipecat karena Aston Villa tertarik mendatangkan Thomas Tuchel. Berikutnya ada kabar Adidas yang memberikan jersey dan sepatu khusus untuk Karim Benzema. Aston Villa dilaporkan tertarik untuk menunjuk Thomas Tuchel sebagai pelatih baru mereka. Mantan pelatih Chelsea ini berpeluang menjadi pengganti dari Steven Gerrard dari kursi kepelatihan. Alasannya karena pelatih asal Inggris ini gagal membawa Aston Villa bersaing di papan atas. Sejauh ini Gerrard cuma bisa membawa skuad The Villa menempati peringkat 16 klasemen. Apalagi Thomas Tuchel saat ini masih menganggur setelah didepak dari kursi kepelatihan Chelsea. Namun di sisi lain dia mengaku lebih tertarik untuk menukangi timnas Inggris. Adidas baru saja merilis jersey limited edition untuk merayakan kemenangan Karim Benzema. Sebelumnya penyerang Prancis ini berhasil menyabet penghargaan Ballon d'Or pertamanya. Dalam perilisannya jersey ini punya nomor punggung yang didominasi oleh warna emas. Selain itu terdapat motif wajah Benzema yang terlihat samar-samar. Berikutnya terdapat sepatu khusus yang berwarna putih dengan motif emas. Kabarnya jersey ini diberikan spesial sebagai apresiasi atas keberhasilan sang pemain. Eddie Howe sebelumnya memuji Cristiano Ronaldo yang dianggap masih tampil konsisten. Banyak yang menyebut Howe bakal memboyong sang mega bintang ke Newcastle United. Sebelumnya dia memang sempat berpikir memboyong Ronaldo ke St. James Park. Akan tetapi Howe memastikan gak akan mendatangkan bintang Portugal itu ke skuad The Magpies. Alasannya karena Howe menyebut kalau usia Ronaldo sudah terlalu uzur. Di sisi lain dia ingin mendatangkan pemain muda yang dianggapnya bisa menjadi investasi jangka panjang. Neymar terancam mendapat hukuman 2 tahun penjara atas dugaan kasus penipuan dan korupsi. Kita bertolak ke Real Madrid, ada Thibaut Courtois yang sebut kiper selalu sulit mendapatkan Ballon d'Or. Neymar Junior menghadiri persidangan di kantor pengadilan Barcelona. Pemain asal Brazil itu didakwa atas dugaan kasus penipuan dan korupsi terhadap 2 mantan presiden Barcelona. 2 mantan presiden yang dimaksud yakni Sandro Rosell dan Josep Maria Bartomeu. Akibat kasus tersebut, bintang Paris Saint-Germain ini dituntut 2 tahun penjara. Gak cuma itu, Neymar juga terancam mendapatkan denda sebesar 8,7 juta pound sterling. Terakhir, Sandro Rosell juga terancam mendapat hukuman penjara selama 5 tahun. Atletico Madrid dilaporkan tengah mengincar winger kiri Brighton yakni Leandro Trossard. Winger Belgia itu digadang menjadi pengganti Joao Felix yang akhir-akhir ini dirumorkan hengkang. Sayangnya peluang Atletico memboyong sang pemain diprediksi bakal sulit, sebab penyerang berusia 27 tahun itu ingin cabut ke klub raksasa Inggris yakni Chelsea. Sejauh ini Trossard sendiri belum menaikkan kontrak barunya bersama Brighton. Apalagi kontraknya di Falmer Stadium akan berakhir pada bulan Juni tahun 2023 mendatang. Thibaut Courtois menyabet penghargaan Yasin Trophy 2022. Kiper asal Belgia itu menjadi aktor penting di balik keberhasilan Real Madrid menjuarai La Liga dan Liga Champions. Di musim lalu Courtois membuat 59 penyelamatan dan menjadi rekor terbanyak dalam satu musim. Selesai memenangkan Yasin Trophy, mantan kiper Chelsea ini pun memberikan komentarnya. Courtois bilang kalau dirinya selalu memimpikan bisa memenangkan Ballon d'Or. Namun dirinya sadar kalau posisi penjaga gawang akan sulit untuk bisa memenangkannya. Fabrizio Romano mengklaim kalau Manchester United akan mendatangkan Cody Gakpo di musim dingin mendatang. Masih dari pemain setan merah ada Diogo Dalot yang ogah bergabung ke Barcelona. Fabrizio Romano mengabarkan Cody Gakpo akan merapat ke Manchester United di musim dingin mendatang. Kedatangan Gakpo diinginkan langsung oleh sang pelatih Erik ten Hag. Jurnalis asal Italia ini mengklaim kalau transfer Gakpo merupakan prioritas utama The Red Devil. Alasannya karena di musim ini Gakpo mencuri perhatian dengan tampil apik di PSV Eindhoven. Dari 10 laga Eredivisie, Gakpo sukses mencetak 9 gol dan 7 assist. Apalagi dia bisa menjadi investasi jangka panjang mengingat usianya saat ini baru menginjak 23 tahun.
Barcelona dikabarkan kepincut untuk memboyong Diogo Dalot dari Manchester United. Blaugrana dilaporkan tertarik memboyong Dalot karena tampil apik bersama Setan Merah. Akan tetapi niat Blaugrana merekrut Dalot diprediksi bakal pupus. Sebab bek kanan asal Portugal ini menolak pindah karena sudah merasa nyaman di skuad The Red Devil. Selain itu Dalot juga menilai dirinya cocok bermain dengan gaya permainan Erik ten Hag. Apalagi di musim ini Ten Hag sering memainkan Dalot sebagai starter utama. Raja Nainggolan mendapat hukuman dari klubnya saat ini yakni Royal Antwerp. Alasannya karena pemain keturunan Indonesia tersebut kedapatan menghisap vape di bangku cadangan. Mantan pemain Inter Milan itu mendapat skorsing sampai batas waktu yang gak ditentukan. Jauh sebelum itu Nainggolan memang selalu bikin ulah dan punya perilaku negatif. Saat itu dia kedapatan sedang mengemudi dengan SIM yang sudah kadaluarsa. Nainggolan pun memberikan komentar dan menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Kabar buruk datang menghampiri timnas Portugal menjelang perhelatan Piala Dunia. Menurut laporan, winger andalan mereka yakni Diogo Jota dipastikan absen membela skuad Selecao. Hal ini disampaikan Jurgen Klopp dalam wawancaranya yang dikutip situs resmi Liverpool. Klopp menyebut Jota harus menepi lama karena alami cedera otot betis yang dideritanya. Selain merugikan timnas Portugal, cedera Jota ini juga sangat merugikan Liverpool. Apalagi skuad The Reds baru saja kehilangan Luis Diaz yang absen panjang akibat cedera lutut. Next ada AC Milan yang berencana memperpanjang kontrak Rafael Leao yang akan berakhir di tahun 2024. Kita bertolak ke kabar Amerika Serikat, ada Gonzalo Higuain yang menangis usai jalani laga terakhir sebelum pensiun. AC Milan berencana untuk memperpanjang kontrak Rafael Leao. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, Rossoneri akan mengadakan pertemuan dengan sang agen pada hari ini. Dalam pertemuan itu, pihak AC Milan ingin memberikan kontrak baru kepada Leao. Seperti diketahui, kontrak Leao di San Siro sendiri akan berakhir di tahun 2024. Winger asal Portugal ini dianggap potensial mengingat masih berusia sangat muda. Selain itu, Rossoneri juga nggak mau melepas sang pemain begitu saja ke klub lainnya. Gonzalo Higuain baru saja menyelesaikan pertandingan terakhirnya bersama Inter Miami. Seperti diketahui, mantan pemain Real Madrid ini mengumumkan bakal pensiun di akhir musim. Selesai pertandingan, Higuain terlihat menangis dan gak bisa membendung air matanya. Sayangnya dia gagal memberikan kemenangan di laga terakhirnya bersama Inter Miami. Sebab pada laga itu Inter Miami harus menelan kekalahan telak atas New York City dengan skor 3-0. Klub berjuluk The Herons ini harus puas finish di peringkat 6 dengan mengkoleksi 48 poin. Julian Nagelsmann menyebut Gavi kurang pantas mendapatkan penghargaan Copa Trophy. Masih di kabar Spanyol, ada Edinson Cavani yang mendadak gacor di Valencia. Pablo Gavi baru saja memenangkan penghargaan Copa Trophy 2022. Kemenangan ini mendapat komentar dari pelatih Bayern Munchen yakni Julian Nagelsmann. Nagelsmann bilang kalau gelandang Barcelona itu kurang pantas menyabet penghargaan tersebut. Menurutnya Jude Bellingham dan Jamal Musiala lebih layak untuk memenangkannya. Sebab kedua pemain tersebut memberikan kontribusi besar di Borussia Dortmund dan Bayern Munchen. Tetapi walaupun begitu, Nagelsmann menyebut Gavi sebagai pemain muda potensial. Edinson Cavani mencetak gol perdananya di Valencia pada laga menghadapi Elche 15 Oktober lalu. Gak tanggung-tanggung pada laga itu dia berhasil memborong 2 gol sekaligus. Kegacoran Cavani kemudian berlanjut di laga menghadapi Sevilla dini hari tadi. Pada laga itu, ex-MU ini mencetak 1 gol saat laga baru berjalan 6 menit. Kini Cavani telah mencatatkan 3 gol dan 1 assist dalam 4 pertandingan di La Liga. Sayangnya sumbangan gol Cavani ini gagal membawa Valencia menang setelah ditahan imbang Sevilla dengan skor 1-1. Atletico Madrid menjalani pertandingan pekan ke-10 La Liga melawan Rayo Vallecano. Bermain di publik Civitas Metropolitano, skuad Los Rojiblancos ditahan imbang dengan skor 1-1. Anak asuh Diego Simeone ini sejatinya unggul terlebih dahulu lewat gol dari Alvaro Morata di menit ke-20. Sayangnya gawang mereka harus kebobolan di menit akhir pertandingan. Saat itu Radamel Falcao menggagalkan kemenangan Atletico setelah mencetak gol lewat titik putih. Kini Los Rojiblancos menempel ketat Barcelona yang berada di peringkat kedua. Bernardo Silva mengecam wasit Anthony Taylor yang memimpin pertandingan antara Liverpool dan Manchester City. Menurut Bernardo, wasit Inggris ini nggak bisa membuat keputusan yang konsisten. Salah satunya adalah dengan menganulir gol yang dicetak oleh Phil Foden. Saat pengecekan VAR, Foden dianggap telah melakukan pelanggaran terlebih dahulu.
Bernardo menyebut kalau Anthony Taylor terlalu dengan mudah meniup peluit. Setelah itu dia juga dianggap sering mengambil keputusan yang gak konsisten. Bersumber dari Calcio Mercato, Juan Cuadrado bakal hengkang dari Juventus di musim panas mendatang. Alasannya Bianconeri enggan memberikan kontrak baru kepada sang pemain. Kontrak Cuadrado di Allianz Stadium sendiri akan berakhir di bulan Juni tahun depan. Kabarnya Bianconeri ingin mencari pemain baru yang punya posisi serupa dengan Cuadrado. Menurut laporan itu, bek asal Kolombia ini dianggap sudah tampil gak konsisten saat dipercaya turun. Mungkin hal ini disebabkan karena faktor usia Cuadrado yang sudah uzur. FA dikabarkan menjatuhkan sanksi kepada Manchester United karena protes yang berlebihan. Di kabar penutup ada Presiden Joko Widodo dan Presiden FIFA yang bertemu di Istana Negara hari Selasa kemarin. FA baru saja menjatuhkan sanksi kepada Manchester United. Setan Merah dianggap bersalah karena telah melakukan protes berlebihan di laga kontra Newcastle United kemarin. Hal ini terjadi saat menit 49 saat wasit menganulir gol Cristiano Ronaldo. Saat itu para pemain Setan Merah langsung mengerubungi wasit untuk melakukan protes. Menurut FA hal itu sangat dilarang dan gak bisa dibenarkan. Mereka saat ini pun masih menunggu pernyataan resmi dari skuad The Red Devil. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino pada hari Selasa kemarin. Dalam pertemuannya, Jokowi mengklaim sepakat untuk membenahi persepak bolaan Indonesia. FIFA juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas tragedi yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Pemerintah bersama FIFA akan mengevaluasi para pengurus sepak bola di tanah air. Di sisi lain, Infantino memastikan kalau Piala Dunia U20 tahun depan tetap diselenggarakan di Indonesia. FIFA bahkan akan membawa pakar keamanan untuk memastikan turnamen berjalan. Presiden Joko Widodo akan merenovasi total Stadion Kanjuruhan pasca mengalami tragedi kelam. Jokowi mengatakan akan membangun ulang stadion tersebut. Kabarnya stadion itu akan dibangun dengan standar FIFA dan akan menjadi contoh stadion lainnya, mulai dari aspek keamanan sampai keselamatan para penonton. Dengan dibangunnya stadion baru, Jokowi berharap kalau kejadian itu nggak terulang kembali. Guys, kita baca komentar ini dari Ahmad Bakri. Wah, Haji Karim Benzema sangat pantas memenangkan Ballon d'Or. Iya guys, aku juga setuju banget karena emang Benzema yang paling layak di musim ini mendapatkan Ballon d'Or. Nah buat kalian yang komennya mau dibacain juga, bisa langsung komen di bawah guys. Sampai jumpa.